abadi antara setan dengan manusia, Ibrahim alaihissalam. Masih ingat kisahnya Ibrahim alaihissalam, Bu? Ketika sudah yakin akan menyembelih anaknya, kan setan datang goda. Mau kemana? Saya mau potong anakku. Bodoh betul kau, masa anakmu mau potong? Jangan banyak bicara situ. Dia lempar, pak, kena kepalanya. Sampai Bandung balik lagi. Gagal goda suaminya. Dia datang ke istrinya. Jar, kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Mau dipotong. Kan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, seperti apa sih Pak Ustadz strateginya? Sehebat apa setan itu? Ya, sebelum kita bicara tentang strategi, cara, teknik, tipuan, trik, saya mau introduce dulu, kenalan, supaya kita mengenal dengan baik. Jangan sampai kita menghadapi musuh dalam keadaan mata tertutup. Boleh saya tuliskan ya? Silakan Pak Ustadz. Kita kenalan sama setan. Mohon izin Tuan Guru. Ya. Izin Bapak-bapak. Nanti kalau saya kenal saya yang selesaikan. A'udzu billahi minasyaitan. Diambil dari 3 huruf. Syata, yashitu, syaitan. Syaitan harus tepat bunyi hurufnya. Syaitan. Jangan sampai setan ngeritik kita. Kita baca auzubillahi minasyaiton. Nama saya syaiton, tahu? Diambil dari 2 makna. Makna yang pertama artinya halaka. Halaka artinya binasa. Kenapa dia binasa? Karena dia dalam api neraka jahanam khalidina fiha abada. Sedangkan kita akan kekal abadi di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, makna syata yasitu syaitan itu adalah ba'uda. Ba'uda artinya jauh. Makna ba'uda artinya ba'idun 'anir rahmah, dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh dari rahmat itu disebut dengan laknat. Laknat atau terjemahan bahasa kita terkutuk. Maka selalu disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Inilah makna setan. Asal muasalnya dari mana? Dalam surat Al-Kahfi ada dikatakan kana minal jinni. Kana minal jinni. Dia berasal dari kalangan jin. Setan itu dari kalangan jin. Lalu kemudian dalam ayat yang lain ketika Allah bertanya kepada dia, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adam?" Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Apa jawaban dia? Khalaqtani min nar. Aku kau ciptakan dari min nar. Nar, dari api. Bedanya dengan malaikat, malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Sedangkan dia dari nar, api. Lalu kemudian permusuhan abadi manakala tatkala ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa idz qulna lil malaikati," ketika kami katakan kepada seluruh malaikat, "Usjudu li Adam," sujudlah kamu kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Loh, ini mana lagi nih? Ada jin, ada setan, ada iblis. Ini gimana sebetulnya? Komunitasnya namanya jin. Jin community. Nama komunitasnya jin. Lalu kemudian jin yang baik-baik itu namanya jin muslim. Inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Kami ini ada yang jin muslim, ada yang jin kafir. Sedangkan yang jahat-jahat itu disebut dengan syaitan. Induk dari segala yang jahat ini adalah iblis. Jelas? Komunitasnya jin. Yang baik dapat hidayah, masuk Islam. Itulah yang mendengarkan Nabi baca Quran. Apa kata mereka? Qul, katakan ya Muhammad, annahu istama'a nafarum minal jin. Ada beberapa jin mendengar Nabi pulang dari Taif, dilempar batu, berdarah kakinya, dalam keadaan sedih, pulang dari Taif ke kota Makkah Al-Mukarramah. Di tengah perjalanan dia baca Quran, tiba-tiba dia mendengar annahu istama'a nafarum minal jin. Ada beberapa jin yang mendengarkan Nabi baca Quran. Lalu apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengarkan bacaan Al-Quran Muhammad SAW. Ajaba, ajib, amazing, mengagungkan bacaannya. Itulah jin muslim.
Sedangkan yang tidak Islam disebut syaitan. Induk dari segala jin ini adalah iblis. Iblis ini GM-nya. Lalu kemudian permusuhan abadi pertama kali Adam adalah dengan iblis. Iblis itu bukan nama, iblis adalah gelar. Iblis diambil dari kata ablasa. Ablasa artinya putus asa, tidak ada harapan. Harapan bahasa Inggrisnya hope, tidak ada harapan less. Iblis hopeless. Tak ada harapan. Mohon maaf Bapak, tidak ada harapan sama sekali. Lalu kemudian ketika Allah mengatakan dia, ukhruj, keluar engkau dari surga. Malaka anta takabbara fiha, kau tidak layak merasa dirimu besar dalam surga. Innaka minas saghirin, engkau kecil, tak ada apa-apanya. Apa kata dia? Aku siap keluar ya Allah, tapi anzirni ila yaumi yub'atsun, beri aku limit batas waktu sampai manusia dibangkitkan. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin, engkau akan diberi limit waktu yang panjang. Itu yang dikatakan adinda saudara Rizky tadi, setan unlimited karena masanya yang panjang. Yang umurnya panjang itu iblis, sedangkan anak-anak buahnya yang pion-pion itu ada juga yang mati. Kita baca ayat kursi, mati. Tapi ada juga yang ketika kita bacakan ayat kursi, dia malah ketawa. Kenapa dia tidak mati? Karena saya sama, kata dia. Lalu kemudian apa kata dia? Sumpah dia, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. Kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, dibengkokkan oleh setan. Kemudian apa kata dia? La atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin, tidak akan kau dapati mereka itu banyak yang bersyukur kepada engkau. Nah, inilah awal asal muasal permusuhan kita, pengenalan sekilas tentang setan. Untuk lebih kenal seterusnya, lebih banyak lagi, silakan dekat-dekat setan. Gitu tuh. Ternyata kita harus kenal dulu siapa itu. Ternyata beda, ada namanya jin. Jin community. Terus tadi ada syaitan, nggak boleh salah penyebutannya. Dan GM-nya tadi adalah iblis. Ternyata yang beriman juga malah didekati oleh jin, iblis, dan juga syaitan. Nah, kenapa? Nanti akan kita jelaskan atau kita dengarkan lebih lengkap lagi di segmen berikutnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baiklah pemirsa TV One, kembali lagi di Indahnya Ramadan. Yuk langsung kita dengarkan penjelasan berikutnya, masih dari Ustadz Abdul Somad, strategi dari syaitan. Silakan Pak Ustadz. Setan, kalau dia, saya nyebut setan, syaitan, kalau dia lihat orang itu belum beriman, maka dia halangi untuk, nanti kalau kamu masuk Islam kamu akan sulit, Islam itu ribet, jelimet, sulit, payah, mesti mandi wajib, mesti mandi junub, mesti mandi ini, mesti sunat, mesti cebok, mesti ini, susah pokoknya. Dia katakan sulit. Tapi kalau orang itu sudah masuk Islam, sudah beribadah, sudah sholat, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Begitu setan sudah melihat ada orang sholat, dia sudah putus asa untuk menggoda orang itu supaya menyembah dirinya. Dia tidak lagi mengatakan sembah aku, tidak, karena orang ini sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia sudah berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi setan akan masuk dari pintu yang lain, walakin fit tahrish fima bainahum. Dia tanamkan permusuhan. Makanya jangan heran, ada orang yang sudah sholat berjamaah di masjid, sudah rajin puasa sunat, sudah tarawih, sudah umrah, tapi di dalam masjid sikut-sikutan. Masuk masjid, dia lihat dulu musuh saya di mana. Seperti Tom suatu malam pada saat mau sholat tarawih, tidak lihat kiri kanan, langsung saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya musuh di sebelah. Oleh sebab itu strategi setan. Setan akan masuk kepada orang yang alim. Makanya ada kitab judulnya Talbis Iblis. Talbis Iblis. Tipu daya muslihat permainan setan. Kalau dia ketemu sama ustadz, dia datang, hai Abdul Somad,
Kaulah ustadz yang paling banyak follower. Kau paling viral sekarang. Kau sedang hebat. Namamu panjang. Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Tinggal almarhum saja lagi. Dia permainkan kita. La uzayyinanna lahum. Aku perhiasi, aku hias-hiasi dia. Kalau kita seorang qori, maka setan masuk. Tidak ada napas yang lebih panjang kecuali engkau. Penyelam aja kalah. Tidak ada suara yang paling merdu kecuali engkau. Kalau kau sudah mengaji, maka burung-burung berhenti terbang, daun-daun, ranting-ranting hampir patah. Apa hubungannya? Dia puji-puji. Tidak ada yang paling banyak hafalannya kecuali engkau. Tidak ada yang paling banyak kekuatan ingatannya kecuali engkau. Tidak ada yang paling digemari, disukai orang kecuali engkau. Sampai tertanam di dalam hati itu ujub. Ujub. I'jabul mar'i binafsihi, merasa diri, ujub. Lalu kemudian dibunga-bungainya perbuatan sesat itu. La'umanniyannahum, aku buat mereka berangan-angan, berhalusinasi, berilusi. Wala'udillannahum, aku sesatkan mereka. Yang paling mengerikan adalah tersesat di jalan yang lurus. Tersesat di jalan yang lurus. Kalau ada beribu maaf, pecandu narkoba sadar bahwa dia salah. Semua pecandu narkoba itu sadar bahwa dia salah. Cuman dia katakan, saya sebenarnya mau taubat Pak Ustaz. Terus nantilah kalau udah kawan nggak bagi-bagi lagi saya taubat. Tapi dia sadar bahwa dia salah. Yang paling mengerikan adalah orang yang sedang dalam ibadah, sudah ngaji tapi dipermainkan setan. Engkau yang paling benar. Adapun selain dari mazhab engkau adalah salah. Ustadz itu tidak benar. Hai Abdul Somad, engkaulah satu-satunya guru. Maka kalau belajar dia kepada orang lain, maka kau perlu benci kepada dia. Satu-satunya yang paling benar guru kami. Selain daripada itu bukan guru. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka kita mesti senantiasa waspada. Jangan sampai tergoda. Ingat, setan menggoda bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Wah, mantap. Tersesat di jalan yang lurus ini menarik sekali Pak Ustadz. Kalau contohnya nih, misalnya ibu-ibu niatnya mau pengajian, tapi yang penting harus pakai tas bagus. Ya. Itu termasuk tersesat dalam jalan yang lurus nggak tuh Pak Ustadz? Yang dimainkan setan saat itu adalah ujub. Ujub diambil dari 3 huruf. Ain, jim, ba. Dari kata ain, jim, ba inilah ajib. Ajib. Hebat, luar biasa. Saya begitu sampai di masjid, apa kabar ibu? Tas kulit. Jam berapa sekarang ya? Gelang besar. Aduh, mana rantai? Minumannya mana? Cincin. Tapi insya Allah di sini nggak ada. Ya ini kita ngomongin di luar ya Pak Ustadz ya. Di sini nggak ada. Nggak ada di sini, Masya Allah. Ahli surga semua di sini. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Pak Ustadz, abis ini Pak Ustadz ya, yang bercerita ya. Kita pengen tahu seputar akibat yang timbul dari langkah-langkah dan juga strategi setan tersebut itu seperti apa, Pak Ustadz? Mungkin ada yang bisa dijelaskan dari sekarang sedikit? Terima kasih. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, selamat menikmati santap sahur. Nah, ibarat pemain gendang, setan ini tahu betul irama kita. Ya, kenapa? Memang sulit melawan setan. Kenapa? Karena dia lihat kita tidak lihat dia. Nah, sekarang salah satu kisah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran tentang permusuhan abadi antara setan dengan manusia, Ibrahim alaihissalam. Masih ingat kisahnya Ibrahim alaihissalam, Bu? Ketika sudah yakin akan menyembelih anaknya, kan setan datang goda. Mau kemana? Saya mau potong anakku. Bodoh betul kau, masa anakmu mau potong? Jangan banyak bicara situ. Dia lempar, pak, kena kepalanya. Sampai Bandung balik lagi. Gagal goda suaminya. Dia datang ke istrinya. Jar, kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Mau dipotong. Ah, kok bisa? Katanya perintah Tuhannya. Kalau ini perintah Tuhannya, jangankan anakku, saya juga siap dipotong. Hajar ngambil batu, lempar lagi, kena kepalanya sampai Bekasi, balik lagi. Gagal suami, gagal istri, dia datang ke anaknya. Apa mas bro? Kau tahu mau dibawa kemana kau? Saya tahu, mau dipotong. Kok mau? Jangan banyak bicara situ. Masih mau ngomong iblis, dilempar, kena matanya. Inilah 3 kali lemparan yang diabadikan Allah dalam ritual pelaksanaan haji, yaitu lentar 3 jumroh. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Lalu kenapa mesti 3 hari? Kenapa mesti 7 batu?
kali 3 hari. Kenapa tidak sekali saja 63 batu, tak, kena? Allah ingin mengajarkan kepada kita, melawan setan itu perlu napas panjang. Tidak bisa hijrah begitu selesai hijrah. Enggak, makin hijrah makin hebat itu setan. Dan yang kisah yang tadi disampaikan Tuan Guru kita, Dr. Abdul Somad, itu kan iblis. Kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Sombong. Ya Allah, saya tidak mau. Adam anak baru kemarin, saya senior. Adam diciptakan dari tanah, saya api. Unsur kejadian saya lebih mulia. Apa itu? Sombong. Maka setan kalau mau melawannya, senjata paling utama melawannya adalah rendah hati. Karena setan masuk dari sombong. Dan kata Nabi, sombong itu 4 pintu masuknya. 1, tambah ilmu. Ini ustadz ini. Sombong. Ini anak-anak remaja yang taubat juga ini. Pemuda-pemuda hijrah. Hanya dia yang benar. Seolah-olah hanya dia yang kapling surga. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah. Masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Kayak dia aja panitia hari kiamat. 2, kata Nabi, masuknya pintu sombong. Apalagi bertambahnya jabatan. Oh presiden, jangan sombong karena presiden. 10 tahun saja, selesai itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Habis, wassalam. Kapolri, jangan sombong, pensiun habis. Presiden Kapolri aja ndak boleh sombong, apalagi security. Emang ada yang security sombong? Ada juga. 3, pintu masuknya sombong. Apa? Bertambahnya harta. Jangan sombong. Sulaiman alaihissalam, manusia paling kaya, pernah coba-coba kekayaannya, dia tantang Allah. Tidak usah, pensiun kau Allah, saya yang beri makan semua binatang hari ini. Baru aja cacing dikasih makan, habis harta. Apa yang mau disombongkan dengan harta? Oleh kokoh sombong dengan harta, banyak mobil, banyak uang, banyak deposito. Allah marah, dititipkan penyakit dalam dirinya. Larang makan nasi, dilarang makan garam, larang makan gula, larang makan tepung, dilarang makan ikan. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus. Duitnya 7 miliar. Jangan sombong. Yang keempat, apa? Yaitu bertambahnya ibadah. Maka manusia tidak boleh sombong. Kenapa? Sombong sifat Allah. Tidak boleh kita contoh Allah. Kenapa? Karena Allah hanya yang tidak terbatas. Maka Allah diberi nama salah satunya Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Ada 3 teman setan, kata Nabi, di dunia ini. 1 diantaranya Ghaniyun Mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya ilmu, kaya pangkat, kaya harta, kaya ibadah, sombong, temannya setan. Tapi kalau pejabat sombong, orang masih bilang, ya wajar, dia kaya, dia pejabat, terkenal, artis, cakep. Tapi temannya setan. Tapi kalau sudah jelek, pengangguran, busuk mulutnya, keteknya bau, sombong lagi, bukan temannya setan. Kau sudah jadi setan, bos.